Ketua Lin Yang. 100.000 prajurit Aula Tianlong telah gugur dalam pertempuran. Mengapa kau masih melawan? Mustahil, Tanah Xia Agung tidak menerima pemberontak seperti kalian. Nah, tidak tahu diri. Tebing Dewa Jatuh ini akan menjadi kuburanmu. Hai, kalian yang lemah juga berani masuk ke Xia Agung. Bahkan jika mati di medan perang hari ini, aku juga tidak akan mundur selangkah pun. Hadapi kematian sekarang. Hahaha. Siapa berani menyerang wujud ilahiku? Pedang ilahi 9 langit kuno, siapa kau? Manusia fana sepertimu berani melukai wujud ilahiku? Cari mati. Pedang ilahi 9 langit kuno apa? Siapapun yang berani menghalangiku tidak akan kembali hidup-hidup. Orang lemah berani melawan yang terkuat. Mati. Dewa emas abadi, ternyata kau adalah dewa luar. Formasi astral langit beribu. Formasi astral langit beribu. Raja Dewa yang membunuh dengan satu gerakan. Jangan-jangan dia adalah Raja Dewa. Mundur! Sekarang mau kabur? Terlambat. Serangan petir 9 langit, serang. Wujud ilahi dewa perang, kembali ke posisi. Ketika semua wujud ilahi dunia kecil kembali, mereka seharusnya naik dan menjadi dewa. Apa yang terjadi? Wujud ilahi ini masih membawa ikatan duniawi, jadi tidak bisa dibawa pergi. Biarkan aku melihat ingatannya untuk melihat apa yang mengikatnya. Cepat pergi. Ibu! Tinggalkan ibu kota. Jangan pernah kembali. Tetaplah hidup. Balas dendam keluarga Lin. Ling Yun, aku pasti akan sukses besar dan kembali untuk menikahimu. Baik, aku akan menunggumu. Nanti, aku ingin 10 tambang sebagai mas kawinku. Baik. Tidak disangka, wujud ilahi dewa perang ini membawa dendam mendalam seperti itu. Dia bahkan berjanji pada seorang wanita. Karena begitu, aku akan membantumu memenuhi ikatan fana ini. Selamat atas keberhasilan ketua membantai lawan dan mencapai kemenangan total. Ketua Lin Yang. Lin Yang, Ketua Aula Tianlong. Menghancurkan musuh di luar perbatasan kita. Menjaga gerbang Xia Agung. Yang mulia menganugerahkan hadiah hak memiliki 10 tambang Jiangzhou dan alam kultivasi rahasia Jiangzhou, serta seuntai aura naga pelindung Xia Agung. Kaisar berniat menjodohkan Tuan Putri ketiga pada Anda. Apakah Anda? Sampaikan terima kasihku kepada Kaisar. Aku sudah memiliki seseorang yang kusayangi. Maafkan penolakanku. Jika itu keputusanmu, aku mohon pamit. Ketua, kau menolak tawaran Kaisar takutnya? Tidak perlu khawatirkan hal ini. Siapkan kereta, kita menuju Jiangzhou. Hei! Apa yang kau lakukan? Aku datang mencari tunanganku. Sobat, ini adalah Villa Shang Yuan. Kau pikir seseorang sepertimu bisa memiliki tunangan di sini? Su Ling Yun adalah tunanganku. Bocah, kau bilang Komandan Su adalah tunanganmu. Kau pikir kau layak? Selain itu, Komandan Su sudah mau menikah hari ini. Apa yang kau katakan? Dia menikah dengan siapa? Tentu saja dia menikah dengan Tuan Muda Lu dari keluarga teratas kota Jiang. Mana mungkin kau? Mustahil. Aku adalah tunangannya. Kau pasti gila. Datang ke sini buat cari masalah, ya? Apa yang terjadi? Nona Bai, ada orang yang berulah. Lin Yang? Kau sudah kembali? Bukankah mereka bilang kalau kau sudah mati? Bai Luowei, sahabat Su Ling Yun. Nona Bai, dia Dia adalah temanku. Kalian pergilah. Lin Yang, mengapa kau baru kembali sekarang? Ling Yun sudah mau bertunangan. Jika Su Ling Yun menikah dengan pria lain, ikatan tersisa wujud dewa perang tidak akan pernah terselesaikan. Ayo, bawa aku ke sana sekarang. Aku perlu menemui Ling Yun. Baik, ayo pergi. Lin Yang, bukankah kamu sudah mati? Itu dia. Tuan Muda Lu bilang kamu sudah mati. Tidak disangka kau masih hidup.
Kakek Su mengatur pertunangan 5 tahun lalu. Akulah tunangannya. Orang miskin sepertimu masih berani menikahi Ling Yun? Jangan harap. Di mana Ling Yun sekarang? Aku ingin dia mengatakannya langsung padaku. Lin Yang, Lingyun. Ling Yun, apakah kamu benar-benar akan menikahi orang lain? ya. Lalu ini termasuk apa? Dulu kakek menjodohkanku denganmu, tapi aku tidak pernah setuju. Apa katamu? Aku bilang, aku tidak pernah punya perasaan padamu. Aku tidak akan pernah menikahi orang gagal sepertimu. Selama 5 tahun ini, apa arti semua hadiah yang kukirim ke keluarga Su? Lin Yang, kamu tidak tahu malu. Apa yang kamu berikan pada keluarga Su? 5 tahun lalu, pil pembersih denyut yang kubawa pulang. Itu hadiah dari Tuan Muda Lu untuk kakakku. Apa? Bagaimana dengan pedang giok darah senjata legendaris di 4 tahun lalu? Itu juga dari Tuan Muda Lu. Cukup Lin Yang. 5 tahun lalu, kamu pergi tanpa sepatah kata. Sama sekali tak ada kabar. Sekarang kamu muncul lagi dan mengklaim jasa milik Lu Cheng. Apakah kamu tidak malu? Kubawa 10 tambang mineral di Jiangzhou, ditambah akses ke tempat suci kultivasi sebagai mas kawinku untuk melamarmu secara terbuka. Cukup Lin Yang. Ini pil pembuka meridian untuk kultivasi. Jika kamu merasa aku berhutang padamu, anggap ini kompensasi. Mulai sekarang, kita benar-benar putus. Ambil dan pergi dari sini. Lin Yang, aku sudah berikan kompensasi. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Tidak lagi berhutang. Lin Yang. Kamu masih membelanya? Kalau begitu, kurestui kalian. Kukembalikan barang jelekmu padamu. Aku tidak pernah ingin melihat kalian berdua lagi. Kalung giok ini adalah milikmu? Saat ulang tahun Lingyun yang ke-13, aku memberikan ini padanya. Kakek Su, di sana ada orang. Bangun, bangun. Apakah gadis kecil dulu itu adalah dia? Lin Yang, jangan putus asa. Aku akan cari kesempatan dan jelaskan semuanya padanya. Jika gadis kecil dulu itu bukan Su Lingyun, maka hadiah-hadiah ini tidak seharusnya diberikan padanya. Seharusnya diberikan pada Bai Luowei. Kenapa semua hadiah yang dikirim selama 5 tahun malah menjadi pemberian keluarga Lu? Ketua, Semua hadiah yang dikirim ke keluarga Su selama 5 tahun terakhir ini diberikan melalui siapa? aku Manager Osera Hadia Wardas Ponjar Jiangzhou. Minta penjaga ini datang menemuiku di Hotel Nanfang. Tuan Juke, Shreding, beraninya kamu. Tuan Juke, entah apa kesalahanku. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong. Pergi ke Hotel Nanfang sekarang juga. Ikuti perintah Tuan Min. Baik, siapkan mobil segera. Pergi ke Hotel Nanfang. Tuan Muda Lu, keluarga Su bisa bergabung dengan 4 klan teratas kota Jiang. Semua berkat harta yang kamu berikan pada kami. Kamu adalah dermawan terbesar keluargaku. Selama Ling Yun suka, harta sebanyak apapun juga akan kuberikan. Betapa bagusnya jika putriku memiliki keberuntungan seperti Nona Su. Aku akan tertawa dalam tidur. Kalian terlalu memuji. Di hatiku, Ling Yun adalah satu-satunya harta bagiku. Sekelompok orang bodoh. Jika keluargaku Lu memiliki harta-harta itu, kami sudah menaklukkan Jiangzhou sejak lama. Mana mungkin kuberikan pada Su Lingyun yang rendahan ini. Tapi, setelah aku menikahi Su Lingyun, harta-harta itu akan menjadi milik keluarga Lu. Lingyun, ini adalah cincin pasanganmu dan Tuan Muda Lu. Itu wanita murahan yang tak tahu malu. Cepat pergi. Len, Bai Luowei, aku sudah katakan dengan jelas padamu. Kurestui kalian. Ku minta kalian pergi. Kau tidak dengar ya? Lingyun, Bai Luowei, sekarang kamu mau pergi sendiri atau aku yang mengusirmu? Lingyun, Lin yang benar-benar mencintaimu. Keluarkan dia dari sini. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Lin Yang, kamu... Apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka menindasmu? Tidak apa-apa. Bagus, kamu baik-baik saja. Kukira siapa? Ternyata pengemis yang dibawa pulang, Pak Su. Lin Yang, aku sudah bicara jelas padamu. Kita tidak mungkin lagi. Jangan ganggu aku lagi. Aku mohon padamu. Aku datang bukan untukmu, tetapi untuk 5 hadiah yang dikirim ke keluarga Su. Karena kita tidak ada hubungan lagi, hadiah-hadiah itu tidak lagi milik keluarga Su. Lin Yang, beraninya kamu. Lin Yang, jika kamu terus mengoceh, aku tidak akan sungkan padamu. Lin Yang, kamu hanya anjing yang diangkat kakekku. Aku ingin membalas jasa kakek Su karena menyelamatkan nyawaku dengan meninggalkan sesuatu untuk keluarga Su. Tapi sekarang, tampaknya tidak perlu. Aku ingin mengambil kembali semua hadiah. Cukup Lin Yang, kamu hilang selama 5 tahun. Beraninya kamu bilang kamu yang mengirim hadiah-hadiah ini? Tidak malukah kamu? Barang-barang itu dikirim olehku melalui Aula Tianlong. Aula Tianlong
Aula Tianlong adalah kekuasaan yang tertinggi. Hadiah-hadiah ini dikatakan telah dipercayakan oleh Aula Tianlong kepada Tuan Penjaga, lalu Tuan Penjaga percayakan kepada keluarga untuk menyerahkannya pada keluarga Su. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin. Orang dari Aula Tianlong. Semua orang dari Aula Tianlong adalah orang yang sangat hebat. Mana mungkin tak berguna seperti dia? Bocah. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana orang terakhir yang menyamar jadi orang Aula Tianlong mati. Lin Yang, lebih baik kamu pergi dulu. Kita bicarakan hal lain nanti. Hari ini aku harus mengambilnya kembali. Karena semua barang itu seharusnya jadi milikmu. Lin Yang, bisakah kamu jangan membuatku jijik lagi? Serahkan barang-barangnya. Kau masih mau berulang, ya? Pengawal. Serang. Ling Yun, coba hentikan tuan muda lu. Kamu penjahat. Jadi, kamu memang ada hubungan dengannya. Lin Yang, hati-hati. Sampah seperti itu juga berani menghalangiku? Tidak mungkin. Bagaimana Lin Yang bisa begitu kuat? Sekumpulan sampah, bahkan tidak bisa menangkap sampah. Pergi. Di mataku, kamu sama seperti sampah. Lin Yang, jangan terlalu arogan. Beraninya kamu menghina Tuan Muda Lu. Kamu benar-benar Fokia tidak tahu diri. Aku akan tunjukkan kekuatanku sekarang. Kultivasi Tuan Muda Lu meningkat lagi. Alam dewa. Tuan muda lu ternyata sudah ahli alam dewa. Lin Yang, cepat lari. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Mau lari sekarang? Sudah terlambat. Lin Yang, hati-hati. Hati-hati. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada aura naga itu? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Pasti aku yang salah lihat. Lin Yang, berhenti. Tuan Penjaga? Bagus sekali. Tuan Penjaga pasti mendengar bahwa Lin Yang membuat masalah di sini. Jadi dia datang khusus untuk membantuku. Lin Yang, sekarang kamu sudah mati? Memang dia yang kutunggu. Mereka yang berani tidak menghormati Tuan Lin harus mati. Lin Yang, kau berani terang-terangan menghina Tuan Penjaga. Aku akan menangkapmu sekarang dan menunggu perintah dari Tuan Penjaga. Kau sungguh tak tahu diri. Sepertinya tadi aku terlalu baik padamu. Aku ceroboh tadi. Sekarang akan kuberi kau pelajaran. Apa ini? Astaga, warna Tuan Muda Lu meningkat lagi. Alam ilahi tertinggi. Lan, jangan khawatir. Lupakan soal minta maaf. Nanti akan kubuat anak ini berlutut untuk kita, menjilat sepatu kita satu persatu. Dia bahkan akan menjulurkan lidahnya dan melakukannya dengan semangat. Kakak kiper hebat sekali. Kakak ipar, kau baik-baik saja? Siapa itu? Berhenti. Tuan Penjaga. Ternyata Tuan Penjaga. Bagaimana ini Tuan Penjaga sudah datang? Dia pasti tidak akan membiarkan Lin Yang lolos. Tuan Penjaga, kau sudah tiba. Dan memang hentikan kau tadi. Karena ingin menangani sampah ini sendiri. Minggir sana. Tuan Penjaga, ada apa dengan Anda? Diam. Mungkin bocah ini membuat Tuan Penjaga marah, sehingga Tuan Penjaga menyerang sembarangan. Lin Yang, Tuan Penjaga datang sendiri. Mengapa kau tidak berlutut dan membungkuk? Haruskah aku berlutut padamu? Jika kau tidak berlutut, apakah kau mengharapkan ku berlutut? Sudah kukatakan diam, kau tuli. Tuan Penjaga, aku membantu Anda. Jika mau bicara lagi kau akan mati. Tuan Lin. Apa yang terjadi? Tuan Penjaga malah membungkuk padanya. Lin Yang ini... Jangan khawatir. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa yang telah Lin Yang lakukan selama ini di luar? Bagaimana dia punya pengaruh sebesar itu? Tak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kenapa Tuan Penjaga bisa membungkuk dan memberi hormat pada Lin Yang tak berguna? Mengapa Tuan Penjaga sangat sopan pada Lin Yang tak berguna? Jangan-jangan bocah ini benar-benar punya hubungan dengan Aula Tianlong? Tidak mungkin. Aula Tianlong tak mungkin menyukainya. Mungkinkah karena Su Lingyun? Su Lingyun bisa menerima hadiah dari Aula Tianlong. Tuan Penjaga mungkin mengira Lin Yang masih tunangan Su Lingyun. Pasti begitu. Tuan Penjaga, apakah kau keliru? Dia cuma sampah. Pecundang yang dikeluarkan oleh keluarga Su. Apakah Anda tidak salah orang? Ketua, pasti ingin menyembunyikan identitasnya. Lin Yang, tidak peduli di mana kau menemukan grup untuk berakting bersamamu. Kau bisa menipu Tuan Penjaga, tapi tidak bisa menipuku. Berhenti bicara. Lin Yang bukan orang seperti itu. Kalian... By the way, kau brengsek. Kau tak berhak bicara di sini. Kau... Tidak perlu buang waktu dengan mereka. Aku yang akan menanganinya. Baik. Kalian semua benar-benar tersesat. Sepertinya tidak perlu memberi kalian kesempatan lagi. Tuan Lin, bagaimana kita menangani mereka? Lu Cheng mengaku berjasa, harus mati. Untuk yang lain, selama mereka menyerahkan hadiah, mereka bisa diselamatkan. Baik.
Lin Yang, berhenti berpura-pura. Berhenti berlagak hebat di sini. Tuan penjaga, dia cuma sampah. Jangan tertipu olehnya. Lin Yang, kalau kau tahu baik buruknya, pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan patahkan kedua kakimu hari ini agar kau menghabiskan hidup berlutut di tanah, rebut makanan dengan anjing. Kau cari mati. Lin Yang, kau cuma sampah. Saya bertindak kau mau tunggu Tuan Lin beranak sendiri. Penjaga, Lin Yang, jangan mengira bahwa dengan bergaul dengan orang berkuasa, kamu bisa memperlakukan kami sesukamu. keluarga Lu secara palsu mengklaim jasa Tuan Lin sebelumnya. Selain itu, kalian semua telah menyinggung Tuan Lin setelahnya. Kalian harus dihukum. Apa? Keluarga lu mengklaim jasa? Bagaimana murni website saya terjadi dari Tuan Muda Lu ke keluarga Su? Agar mengisi orang saat bikin seperti Lin Yang, biasanya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan 4 harta langka itu. Bahkan memberikan kakakku posisi komandan penjaga Jiangzhou. Benar. Dia orang tak berguna ini memiliki kemampuan seperti itu. Mengapa dia masih pergi bekerja di lokasi konstruksi? Lakukan. Berani sekali kalian. Kamu serius? Lin Yang, tidak. Tagat Lu Wei, tagat Ipar. Dan jangan biarkan Tuan penjaga hukum kami. Dan kami tidak berpikir. Lan benar. Ini salah kami. Kami bersalah. Demi Ling Yun, berbesar hatilah. Dan maafkan kami kali ini. Lin Yang, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mereka semua sudah bersujud padamu. Apakah kamu mencoba mendesak kami sampai mati? Akhirnya kalian tahu menundukkan kepala. Lin Yang, aku menundukkan kepala? Tidak mungkin, aku tidak salah. Kamu tidak salah. Lin Yang, jangan lupa. Dulu, aku dan kakek yang menyelamatkanmu. Jika tidak, kamu sudah mati mengenaskan di jalanan. Tapi sekarang, ini cara membalas kami. Dulu sebenarnya kamu yang menyelamatkanku atau Bai Luowei yang menyelamatkanku? Bai Luowei, apa kamu yang memberitahunya? Bukan aku. Bukan Luowei yang bilang, justru kalung giok yang kau buang itu yang mengkhianatimu. Luowei, aku juga baru tahu kalau kamulah yang menyelamatkanku dulu. Tak kusangka dia benar-benar mengetahuinya. Aku tidak pernah menyebutkannya sebelumnya, karena takut akan ada ketegangan antara Lin Yang dan Ling Yun. Sekarang dia sudah tahu. Jasamu yang sudah menyelamatkanku, pasti akan kubalas. Bahkan jika bukan aku yang menyelamatkanmu, keluarga Su telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Hadiah-hadiah ini memang harus kau berikan. Keras kepala sampai akhir. Baiklah, kalian tidak perlu hidup lagi. Kamu, bagaimana bisa kamu begitu tegar? Lin Yang, beraninya kau biarkan anak buahmu menyentuhku. Kakakku tak akan membiarkanmu lolos dari ini. Dia dari keluarga Song di ibu kota. Orang terakhir yang berani menunjukku, kuburannya sudah dipenuhi rumput tinggi. Lin Yang gawat. Kakaknya adalah orang keluarga Song di ibu kota. Berani melukai adikku, sudah bosan hidup, ya? Berani melukai adikku, sudah bosan hidup, ya? Nyawa terselamatkan, tapi lengan ini sudah hancur. Komandan Lu! Kamu sudah datang. Maaf Tuan Muda Lu, aku minta maaf. Ini semua salahku. Ini karena aku menyetujui keinginan kakek untuk menikah dengan Lin Yang. Jika bukan karena itu, Tuan Muda Lu tak akan menarik perhatian orang gila ini. Aku telah mencelakakan Tuan Muda Lu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Semua harus diarahkan ke yang bersangkutan. Bocah, beraninya kau sentuh saudaraku, hari ini akan kubunuh kau. Benar, ayo jangan bergampuni ke bocah tengil ini. Lin Yang, larilah sekarang. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kali ini berbeda. Lu Wei adalah orang keluarga Song di ibu kota. Selain itu, bahkan Tuan penjaga pun tak bisa melawannya. Apalagi dia didukung oleh keluarga Song. Tuan Lin, orang ini benar-benar sulit ditangani. Saya akan menahannya di sini. Anda cepatlah kabur. Siapa yang perlu ditakuti dari keluarga Song? Aku belum mengambil kembali hadiah-hadiah itu. Bagaimana bisa aku pergi? Mengapa kamu begitu keras kepala? Apakah hadiah-hadiah ini lebih penting dari nyawamu? Kamu peduli padaku? Aku hanya khawatir tentang orang yang nyaris kuselamatkan dari kematian. Mati lagi di depan mataku. 20 tahun yang lalu, jika bukan karena wanita murahan ini, Tuan Besar juga tidak akan bawa pulang pecundang ini. Bahkan sampai menjodohkan Ling Yun padanya. Benar! 20 tahun yang lalu, diburu, bahkan bermarga Lin, mungkinkah kamu adalah penyintas keluarga Lin di ibu kota dari 20 tahun yang lalu itu? Hahaha. Hal yang dicari dengan susah payah, ternyata datang dengan begitu mudah. Penyintas dari keluarga Lin yang dicari keluarga Song selama 20 tahun. Bisa-bisanya ditemukan olehku. Apa? Komandan Lu penyintas keluarga Lin? Dia adalah penyintas yang kabur ketika keluarga Song membantai keluarga Lin di 20 tahun yang lalu. Keluarga Song mencarinya selama 20 tahun lamanya. Jika kita menyerahkannya ke keluarga Song, tidak hanya keluarga Lu, bahkan keluarga Su juga akan sukses besar dalam semalam dan menjadi yang terkaya di Jiangzhou. Benarkah? Itu luar biasa. Komandan Lu, cepat tangkap orang ini. Kirim dia ke kediaman Lu. Lin Yang, jangan gegabah. 20 tahun yang lalu, keluarga Song membantai seluruh keluarga Lin di ibu kota. Kenapa? Melihat gayamu, kau masih mau balas dendam? Kamu baru tahu perbedaanmu dengan keluarga Lu? Kau sama sekali tak bisa melawan kami. Shuke, Ya! hancurkan keluarga Song dalam 3 hari. Omong kosong apa ini? Hancurkan keluarga Song dalam 3 hari? Jangan banyak bicara dengannya. Biarkan dia merasakan kekuatan sejati. Lihat dia masih berani sombong atau tidak. Lin Yang,
Apakah kau masih begitu keras kepala? Su Lingyun, sebenarnya ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba berubah seperti ini? Seluruh masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yang. Wanita tak tahu malu. Ini... Kamu ingin hidup atau mati? Kamu mengancamku? Jika kamu ingin menyelamatkan nyawamu, kamu punya 10 menit untuk menghubungi keluarga Song segera dan suruh mereka datang mati. Kurang ajar. Lin Yang, apa yang kamu katakan? Ya, aku hanya memberimu 10 menit, tidak ada kesempatan kedua. Bocah, kamu orang pertama yang berani bersikap arogan di depanku. Tapi, kau juga jadi yang terakhir. Penjaga naga, datang ke sini. Penjaga naga? Ternyata penjaga naga? Aku dengar hanya keluarga besar di ibu kota yang bisa memilikinya. Dengan penjaga naga di sini, apakah orang keluarga Song sudah datang? Lin Yang, aku sudah memperingatkanmu berkali-kali, tapi kamu tetap keras kepala. Jangan salahkan kami bertindak kejam lagi. Mereka bilang penjaga naga sangat berbeda. Tingkat kultivasi juga tak terduga. Siapapun yang melawan mereka tidak pernah bisa lolos dari cengkraman mereka. Apakah kamu bisa mengalahkan mereka? Tentu saya. Apakah Lin Yang hanya menggetak? Bagaimana jika dia tidak bisa melawan mereka? Bagaimana ini? Entah apakah orang-orang di belakang Lin Yang benar-benar bisa melindunginya atau tidak. Lin Yang, mengapa tidak menyerah sekarang? Bagaimana mungkin kamu bisa menandingi penjaga naga? Kalimat ini, ku kembalikan pada kalian. Sampah tak berguna. Jika dia punya akal sehat, pasti tidak akan berani muncul dan membuat keributan di pesta pertunangan ini, serta menjerat putriku. Komandan Lu, cepat lakukan. Sekarang hanya melihat anak ini, kepalaku terasa sangat sakit. Penjaga naga, serang. Tapi biarkan dia hidup. Kau masih perlu membawanya kembali ke keluarga Song untuk melapor. Sebenarnya tidak menghormati Tuan Lin. Cari mati. Tanpa mulutnya. Ya. Beraninya kamu menampar putriku. Aku masih resepsi yang berani maju. Nona, ini wilayah keluarga Lu. Kau berbuat ulah di upacara pertunangan, kamu benar-benar tidak menghargai keluarga Lu. Kurang ajar. Tuan Putri ketiga telah tiba. Kalian berani tidak berlutut untuk menyambut, masih berani lancang pada Tuan Putri. Cari mati! Kami tak tahu Tuan Putri ketiga datang, maafkan klien kami yang tidak menyambut dengan baik. Hormat pada Tuan Putri ketiga. Mengapa aku harus berlutut padanya? Lin Yang, meski kamu melawan kami, tapi dengan Tuan Putri ketiga di sini, kamu masih berani bersikap lancang. Apakah kamu ingin membunuh kami semua? Lin Yang, berhenti memprovokasi mereka. Dia adalah putrinya Kaisar. Kita tidak bisa melawannya. Ada aku di sini. Kamu tidak harus berlutut pada siapapun. Tapi dia adalah Tuan Putri ketiga. Lin Yang, apa yang kamu lakukan? Kenapa jadi Tuan Putri ketiga? Lancang, Lin Yang. Beraninya lancang pada Tuan Putri ketiga. Kamu sudah bosan hidup? Lin Yang, kamu jenis hanya sembek sesuatu juga, Bros. Lin Yang, berhenti berdiri di sana. Berlutut sekarang. Tuan Putri ketiga, jangan marah. Aku akan cari orang sekarang untuk membuangnya keluar agar dia tidak mengganggu pandangan Anda. Gawat. Penjaga naga, lakukan. Patahkan semua kaki bocah tengik ini, lalu cabut lidahnya untukku. Apa maksud Tuan Putri ketiga? Maaf Tuan Putri ketiga, saya melampaui batas. Jika Anda ingin melakukannya sendiri, saya akan membersihkan ruang untuk Anda. Biarkan Anda melampiaskan dengan baik dan biarkan orang ini belajar bahwa tidak semua orang dapat dihina dengan bebas. Lin Sang akan kalah bertunding terbergen. Gue jelas for his fame to your side praise. Kalian merasa dia pantas mati? Sungguh konyol. Apakah suamiku adalah orang yang bisa kalian komentari seenaknya? Suami? Suami yang Andrew maksud. Adalah dia? Suami? Kalau tidak, siapa lagi? Tuan Putri ketiga, Anda pasti bercanda dengan kami. Dia hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia pantas menjadi suamimu? Berani lancang pada suami Tuan Putri. Tuan Putri ketiga, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan Putri ketiga, Lin Yang ada fictional affair. Anda jangan sampai tertipu triknya. Tuan Putri ketiga, Anda tidak tahu kebenarannya. Lin Yang adalah sampah yang diusir dari keluarga Su. Bahkan aku juga meremehkannya. Apalagi Anda yang begitu mulia. Benar, Tuan Putri ketiga. Jangan sampai Anda tertipu oleh pria ini. Dia hanyalah sampah yang bekerja di area konstruksi. Bodoh. Kalian sama sekali tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tuan Putri ketiga, bercundang seperti dia. Common freezer adalah berhang frequent. Selanjutnya mencuri buat karangannya. Tidak berwawasan. Bawa kemari. Baik. Putri ketiga, untuk menunjukkan ketulusannya, telah menyiapkan khusus untuk Tuan Lin 4 hadiah pertunangan. Masuk. Dan dengan brokat merah, pelana baru untuk kuda. Dengan sabuk emas, pedang lama digantung.
Putri khusus menyiapkan pedang pembunuh naga haus darah. Berharap Tuan Lin maju berani. Rumor mengatakan bahwa pedang pembunuh naga ini seperti pedang kekaisaran, mampu menghukum pejabat korup di atas dan pejabat jahat di bawah, bahkan bertindak dulu dan melapor kemudian. Dengan pegang pedang pembunuh naga, apakah kita harus tunduk dan menyerah? Percaya diri sebelum bertempur, gagah berpakaian, dengan bunga sulam 5 warna di jubah. Dengan pedang pembunuh naga, natural. Kita tak bisa kurang jubah perang. Putri kami sendiri menyulam. Jubah perang masih warna untuk Tuan Lin, untuk membantunya. Mencapai puncak dari Syah Agung. Putri ketiga ternyata sendiri menyulam jubah perang untuk Lin Yang. Lucu sekali. Aku tak pernah kira dia bisa mendapatkan perhatian putri ketiga. Tangan terampil tenun awan jadi biru. Kuas ilahi lukis teratai biru. Tuan Lin, putri kami berharap menikahimu. Khusus menghadiahkan langit cerah setelah hujan, vas awan biru untuk ungkapkan kekagumannya padamu. Vas awan biru adalah harta nasional turun-temurun. Putri ketiga ternyata memberikannya ke Lin Yang. Tuan Lin, maukah kau menikahiku? Tidak. Lin Yun, apa saya ke Lin Yang keyword? I just arranges Igor case berhati untuk by way. Dia bukan hanya orang gila tapi juga bodoh. Aku tak tahu trik apa yang dia pakai tipu putri ketiga. Tuan Lin, jangan beruntung berlebihan. Untuk putri kami suka padamu adalah keberuntunganmu. Putri, orang ini terlalu tidak tahu terima kasih. Biarkan saja dia. Aku pikir dia simply tidak layak untukmu. Diam. Mundur. Mengapa berikan aku alasan? Di hatiku, aku sudah punya seseorang pilih sebagai istriku. Lin Yang, kau harus lihat statusmu sendiri. Putri ketiga mau turun menikah, jadi kau harus berlutut di tanah. Dan bersyukur. Diam. Lin Yang sialan ini, aku tak tahu bagaimana orang ini berhasil mendapatkan perhatian putri ketiga. Kau tahu, kalau seseorang bisa dapatkan hadiah-hadiah itu dari putri ketiga, mereka adalah kekayaan setara negara. Siapa? Aku ingin lihat paling sana di dunia invest lampau aku. Hanya dia layak jadi istriku. Ibadah sering answer serius dan tinggalkan putri ketiga terus by away. And ready to seperti separation di klub. Lin Yang, beraninya kau. Putri ketiga bukan orang yang bisa kau hina. Lin Yang, jangan bicara sembarangan. Putri ketiga, jangan dengarkan omongannya. Lin Yang dan aku tidak ada hubungan sama sekali. Wajahmu memang cantik. Tuan Lin suka padamu, aku tak ada katakan. Kalau begitu, aku tak kerasan keberadaanmu juga. Maka kau akan jadi selir. Ada hormati aku. Putri ketiga, jangan salah paham. Nah, ramuan apa Lin yang berikan ke putri ketiga? Luo Wei, 20 tahun lalu kau selamatkan hidupku. Hari ini kuberikan kau 2 hadiah untuk balas jasa selamatkan hidupku. Bawa mereka. 2 dokumen ini, satu tentang 10 tambang mineral di Jiangzhou, dan satu lagi sertifikat untuk alam kultivasi. Selama kau tanda tangan, semuanya milikmu. Lin Yang, jangan bercanda. Buka dan lihat. Lin Yang, kau akan buat aku mati ketawa. Seperti tambang mineral di Sri Jiangzhou West alam kultivasi, kau pikir mereka hal biasa? Mereka harta tak ternilai. Anjungnya diri saya bikin sekali biasa baca speaker. Di siang bolong, kau sudah bermimpi. Kau benar-benar terlalu konyol. Sungguh buatku muak. Bai Luo Wei, kalau otakmu tidak kebanjiran, kau harus tahu dia menipumu. Betul. And without it, berdiri Kirben sebagai winning ready sebagai Kelter Girls Sasakain untuk klaim 4 hadiah hadiah dan posisi komandan penjaga Jiangzhou. Mungkin aku pulang dan buka nanti. Jika tidak ada apa-apa di dalamnya, maka Lin Yang akan dipermalukan. Bai Luo Wei, boleh saja and biar kita habis suas melihat suas Wei. Benar. Beberapa orang ingin mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum. Jadi mengapa menutupi untuknya? Buka saja. Lihat, sudah kukatakan orang gagal ini. Aisyah mungkin panik, enggak sih? Siapa bilang dia tidak? Akan kutunjukkan. Ini ternyata asli. Apa sertifikat ini benar-benar asli? Sudah kukatakan Lin Yang tidak pernah berbohong pada kami. Lin Yang, 5 tahun lalu, kamu berjanji padaku untuk memberiku 10 tambang, tapi mengapa memberikannya padanya sekarang? Ya, tidak hanya akan kuberikan padanya tambang-tambang itu dan alam rahasia kultivasi, tapi juga akan kuberikan padanya semua hadiah dari 5 tahun terakhir. Padanya. Lin Yang, Jerry, and Terlalu Deku sadari, kau lebih swi as layer agas berperitik, serius dan berhibisan dengan Bai Luo Wei. Terus dia berkolusi lama. Si dia merencanakan untuk fight, lalu bertiada saudara kemengker dengan Lu Shao, Clarkson bergerak itu untuk mengambil kembali hadiah-hadiah itu. Jangan bicara omong kosong. Lin Yang, ayo pergi. Aku sama sekali tidak ingin melihat mereka. Baik, sesuai keinginanmu, kamu bertanggung jawab untuk mengambil kembali hadiah-hadiah yang tersisa dan Su Lingyun, posisi komandan penjaga. Ya. Ayo pergi. Ya. Awalnya, hal-hal itu semua milikku. Sungguh. Ada apa lagi? Masalah aliansi pernikahan kita. Apakah kita bersih seperti bangkas kembali? Tidak. Tuan Lin, putri kami sangat tulus padamu, namun kamu terus menolaknya. Apakah putri kami lebih rendah dari gadis dari keluarga kecil? Kamu benar.
Dia lebih rendah. Kamu... Tuan Lin, kupikir kamu harus mengerti aliansi pernikahan kita menguntungkan semua orang. Aku tidak peduli. Patrick Kak, Ricardo Fierce Fierce dengan Lin yang hari ini terus belajar lifestyle. Saat kami sudah segitu terhina, belumkah kami belajar? Putri Kesir, kami bisa naik untuk menjadikan word. Lin yang hanya sampah. Beraninya kau. Lin Yang, mengandalkan wanita untuk menghina kami. Apakah kamu pikir itu memuaskan? Sangat menjijikkan. Untuk menghadapi kalian yang tidak berarti, apakah aku perlu mengandalkan orang lain? Lin Yang, berhenti berpura-pura. Kamu sangat munafik. Lin Yang, kamu telah menghancurkan segalanya untukku. Sekarang kamu senang. Apakah kamu pikir, dengan cara ini, aku akan berubah pikiran dan menyukaimu? Jangan berhayal. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu berpikir terlalu banyak. Rebellion kalah dalam sumur latar belakang Tuan Lin di luar imajinasi kalian. Putri Wewe, later berdekat yang bersetuju. Dan dia hanya start to booming, dalam kena teguran orang lain. Kau di jangkau church berenir. Putri ketiga, sudah tahunan aku kenal Lin Yang, dan aku tahu karakternya dengan baik. Jika kamu bersamanya, kamu pasti akan menyesal. Tidak perlu khawatirkan. Lin Yang bukan jenis orang yang kamu katakan. Dan kamu pelacur pemulung sampah. Cepat atau lambat, akan kubuat kamu tahu kamu tidak bisa mengambil barang-barangku. Kamu... Lin Yang, ayo pergi. Bagus. Zara lihat sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang telah kalian lewatkan. Bodoh. Sialan Lin Yang. Dilaporkan bahwa tidak lama lalu, Kaisar menjodohkan putri ketiga tercintanya dengan Tuan Hal Naga Surga, tapi sayangnya, Tuan itu menolak. In Kai mengerti pernikahan ini dengan Tuan Hal Naga Surga. Wonder sebagai sang putri dari Fenway bukan saya Lin Yang, tapi berpikir dia adalah Tuan Hal Naga Surga. Dia pasti salah sangka. Yang dijodohkan Kaisar adalah Tuan Hal Naga Surga. Sampah Lin Yang itu pasti bukan Tuan. So, dari Aula Naga Surgawi. Putri ketiga, berseminggu ini adalah Tuan of Race, berjasa berniat terhadap Ricardo. Dia bertingkah sangat baik. Bahkan kami tertipu. Segera kemenangan bersama Baron Butch Headspace. Kita harus berlepas sing to Commissioner Komandan Lu MNG Script. Lin Yang, kau membuatku kehilangan segalanya. Keluarga Song menghancurkan keluarga Lin sekali, dan pasti akan melakukannya lagi. Maximum Lin Ong kan get Sony's Trace during Frenyan States terpampantayan keluar Lin. Tuan Muda Song, aku bisa memastikan bahwa Lin Yang memang seorang penyintas. Lu Cheng, you'll cut harus store say bang 6 this one. Tuan Muda Song, ini benar-benar benar. Bocah itu, Lin Yang, entah bagaimana berhasil mendapatkan dukungan putri ketiga. Untuk ini, dia memberinya 10 tambang Fena dan sebuah ranah rahasia kultivasi. Dan bocah ini segera memberikannya semua kepada Bai Luowei. Who's Putri Ram? For things for Southward. Kakak laki-laki bilang bahwa Song Baiwen adalah seorang pencinta wanita. Mungkin titik ini bisa dieksploitasi. Sekarang Bai Luowei memegang 10 tambang Fena dan sebuah ranah rahasia kultivasi. Dia juga memperoleh posisi komandan penjaga. Lagi pula, dia sangat cantik. Jika seseorang menikahinya, bukankah itu akan mendapatkan kekayaan dan kecantikan sekaligus? Will kau consider what she's on? Seharusnya seharusnya menjadi milikku. Your cox say kemain taziranya selir dari polisi nong. Tuan Muda Song, aku punya rencana yang bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. A betrayal. Kita langsung menangkap Bai Luowei dan menyuruhnya menikah dengan. Kemudian, Lin Yang pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Kita pasang jebakan di pesta pernikahan. Firdahan pasti akan menangkapnya hidup-hidup. She'll be keen to sell Bicebergs to Miss Yard. Swan, aku Warrior Bendam Stars bahwa Song Baiwen bersumpah akan menikahi Bai Luowei. Kemungkinan besar ditujukan padamu. Keluarga Song sudah mulai bergerak. Tampaknya mereka sudah tahu kalau aku berasal dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. A masculine keluarga Song ang Warstango de Sound Courts de hadapan Heavenly Dragon Hall durang kelemaikan disebut failure. Saatnya menghadapi keluarga Song. Bunda, ayah, tolong berhenti bicara. Aku tak akan pernah menikahi Song Baiwen. Kamu berhenti dulu. Sejak zaman dahulu, pernikahan selalu ditentukan oleh orang tua dan diatur oleh perjodoh. Pembangkanganmu tidak berarti apa-apa. Hari ini kamu akan menikah dengannya, baik kamu mau maupun tidak. Bunda, apakah kamu ingin membunuhku? Itu kan keluarga Song dari ibu kota kekaisaran, sangat berkuasa di Great Xia, dengan kekayaan tak terbatas. Bagaimana mungkin mereka tidak layak untukmu? Mengapa kamu memaksaku untuk menikahi seseorang yang tak ku cintai? Gadis tak tahu terima kasih. Kami hanya melakukan ini demi kebaikanmu. Cukup, jangan bertengkar lagi. Luowei, katakan padaku dengan jujur, apakah hatimu sudah dimiliki seseorang? Aku ini tidak. Begitu ya? Kamu pasti sudah punya orang yang disukai. Pemuda mana itu? Apakah kami mengenalnya? Tolong berhenti bertanya. Aku bilang aku tidak. Sanggara berbohong. Aku dengar anak itu, Lin Yang, telah kembali. Dan kemarin dia membuat keributan di pesta pertunangan keluarga Su dan Lu. Dulu kalian sangat dekat. Jadi orang dalam hatimu, jangan-jangan Lin Yang? Bunda,
Jadi benar-benar si tak berguna itu. Luo Wei, apakah kamu ingin membuat kami mati karena marah? Terlibat dengan pecundang seperti itu. Lin yang bocah yang diusir keluarga Su, wujud menyedihkan itu. Ya, dialah orangnya. Luo Wei, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Sama sekali tidak. Kalau begitu, nikahilah Tuan Muda Song saja. Betapa terhormatnya keluarga Tuan Muda Song. Setelah menikah dengannya, seluruh hidupmu akan penuh kemewahan dan keistimewaan. Dan keluarga baik kita bisa masuk ke ibu kota, naik derajat di antara bangsawan di sana. Ayah, ibu, meski aku mati, aku tak akan menikahi Song Baiwen. Semua orang tahu dia sudah memiliki puluhan selir di luar rumah. Pikiran itu membuatku muak. Jadi kamu benar-benar bersikeras tidak menikahi Tuan Muda Song? Tepat sekali. Sialan Lin Yang itu. Harusnya dia yang menghasut di balik layar. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Dia tidak mengatakan apapun padaku. Aku tak ingin menikahi Song Baiwen karena ini pilihanku sendiri. Jangan seret Lin Yang ke dalam urusan ini. Lin Yang. Kamu terus berkata kamu tidak ada hubungan dengannya, tapi kamu melindunginya setiap saat. Apakah kamu anggap kami bodoh? Aku tak bisa lagi berdiskusi dengan kalian. Percayalah pada apapun yang ingin kalian percaya, terserah saja. Anak Lin Yang ini sudah buruk punya harga diri rendah, kini malah menyeret Luo Wei kita juga. Aku pastikan dia mati. Suamiku, ayo pergi, cari Lin Yang. Suruh dia menjauh dari putri kita. Ibu, sudah kukatakan ini tidak ada hubungannya dengan Lin Yang. Hari ini pasti kutemukan dia. Siapa yang mencariku? Tuan, Nyonya, pemuda ini memaksa masuk. Aku tak sanggup menghentikannya. Lin Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar keluarga Song memaksa pernikahan, jadi aku datang untuk memastikan. Toh, dulu kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Tapi kamu tak bisa membantuku soal ini. Dulu aku menyelamatkanmu, tapi kamu sudah membalasnya. Luo Wei, diam. Lin Yang, kamu datang tepat waktu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Beraninya kamu bertanya apa yang terjadi? Jika masih punya harga diri sebagai lelaki, maka hari ini hilanglah selamanya dari pandangan Luo Wei. Ibu, apa yang kamu katakan? Pai Luo Wei, sudah tidak lihat situasi kita. Masih membela bocah brengsek ini. Aku tidak membela dia. Aku benar-benar tidak ada hubungan dengannya. Tolong jangan seret orang tak bersalah ke sini. Pengurus rumah, datang dan kunci Luo Wei di kamarnya. Baik, Nyonya. Ibu, apa yang kamu lakukan? Luo Wei menolak. Ya, selama aku masih ada, tidak seorang pun bisa memaksanya. Berani sekali. Lin Yang, cepat pergi. Aku bisa mengatasi ini sendiri. Luo Wei, kamu berhenti. Ibu, apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku? Nikahi Tuan Muda Song. Tidak peduli seberapa jauh ini berjalan antara kamu dan Lin Yang. Jika kamu tidak putus dengannya, aku tak akan ragu memasukkannya ke penjara dan biarkan dia membusuk di balik jeruji. Ibu, kenapa ibu tidak bisa mengerti? Mengapa ibu tidak mau mendengarkanku? Aku sendiri yang memilih untuk tidak bersamanya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lin Yang. Aku akan katakan sekarang juga. Jika pria ini tidak menjauh darinya, aku dengan senang hati akan mengurungnya. Ayah, apakah ayah juga memaksaku menikah ke keluarga Song? Luo Wei, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Apa yang dimiliki anak itu sampai pantas jadi milikmu. Bersamanya, kau pasti akan menyesal. Ayah, bagaimana lagi aku harus menjelaskannya? Aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengannya. Untuk melindungi pria tak berguna ini, sampai sejauh mana kau akan berbohong? Luo Wei, jika kau tidak ingin melihat anak ini hancur dan dipermalukan, atau melihat kami mati karena marah, maka tinggalkan dia secepatnya. Lin Yang, aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Apakah itu yang kalian inginkan sekarang? Baru begitu. Kalian berdua memaksa Luo Wei menikah dengan Song Baiwen. Apakah kalian pernah bertanya padaku dulu? Pendapatmu lucu sekali. Luo Wei adalah putri kami. Kamilah yang menentukan siapa suaminya. Dia akan menikah dengan Song Baiwen. Kami tidak perlu mendengar omong kosong dari orang sepertimu. Luo Wei menyelamatkan nyawaku. Jika dia tidak ingin menikah, tak seorang pun bisa memaksanya. Bahkan orang tuanya sendiri tidak bisa memaksanya. Nak, kau benar-benar tidak menangis sampai lihat peti mati. Apakah kau pikir keluarga baik kami tempat bagi sampah sepertimu untuk berteriak? Lin Yang, pergilah, jangan khawatirkan aku. Luo Wei, aku sudah bilang akan membayar hutang kepadamu. Aku akan membuatmu manusia paling bahagia di dunia. Tidak peduli itu Song Baiwen, bahkan kaisar sekalipun tidak akan bisa menyakitimu. Terlalu banyak omong besar. Tuan Muda Song, ada urusan apa kau datang hari ini? Katakan saja apa yang kau butuhkan, kami akan langsung menanganinya. Nyonya Wang, saya mau teks nice bisa Ismail. Lagi pula, aku kan calon menantumu nanti. Jangan sampai kau terlalu lelah. Tuan Muda Song, kau memang pandai berkata-kata. Kami merasa terhormat kau tertarik pada Luo Wei kami. Luo Wei benar-benar beruntung. Tidak seperti beberapa orang yang masih bermimpi menikahi putri kami. Kenapa tidak cuci muka dulu dan lihat apakah dirimu layak? Hanya sampah yang diusir dari keluarga Nona Su. Tidak perlu pedulikan dia. Tuan Muda Song, tak kusangka kau datang sendiri hari ini. Ada perintah apa untuk kami? Sekarang Luo Wei akan menikah denganku. Kami tidak boleh membiarkannya menderita kesulitan apapun. Ayo,
Cemallah. Hamsi utek ini Frey stuff seharian. Ginseng 1000 tahun. Surat tanah berusia 1000 tahun, pil pengumpul roh dan gaun pengantin sutra emas. Wah, Tuan Muda Song, kau benar-benar tidak tanggung-tanggung. Ini terlalu murah hati untuk kami terima. Usel wat Luowei sukanya, aku in the breeze harder things severe price release. Tuan Muda Song, aku tidak suka apa yang kau bawa. Bawa pergi semuanya. By Luowei, bir ini kelemahan aku. Aku Tidak paham bahasa manusia kah? Luowei sudah bilang dia tidak suka. Ambil barang-barangmu dan pergi. Ini keterlaluan, Lin Yang. Apakah kau tahu siapa yang sedang kau hadapi? Beraninya kau. Berani sekali bicara kasar pada Tuan Muda Song. Bai Luowei, jadi inikah pria yang kau sukai? Tidak punya rasa malu sedikit pun. Lin Yang, Tuan Muda Song bukan orang yang bisa kau ganggu. Lebih baik pergi sekarang. Kalau kau memprovokasinya, hasilnya pasti tidak baik. Wah, ikan Frey main tree wanita gue. Kurasa kau sudah bosan hidup? Yang seharusnya mati itu kau. Lin Yang, kau sudah terlalu jauh. Ingin mati sendiri silakan, tapi jangan seret keluarga baik kami turut hancur. Benar-benar kau pikir bisa guncang keluarga Song? Keluarga Song seharusnya sudah lenyap lama. Apa yang barusan kau katakan? Song Baiwen, 20 tahun lalu keluargamu membantai habis seluruh keluargaku. Hari ini aku akan membuat keluargamu membayar dengan darah. Orang saya Kaisar Star Starship Seluarlin. Lebih dari cuma 10 tahun terus keluar kita hancurin keluarmu sampai musnah. Dan sekarang kau, satu orang tak bernilai, berani bicara soal balas dendam? Ah, Tuan Muda Song. Orang ini hanyalah sampah tak berguna. Otaknya tidak waras. Lin Yang, No less aku bersaing semua berem, switching terus di jamuan seperti kau sering Luowei. Sudah sana ketingin mati. Sheila thanks cerita for kebal sezamawans. Lin Yang, matilah. hati-hati, Lin Yang. Matilah. Kau tidak tahu diri. Energi naga engkau adalah sang penguasa. Aula naga? Tuan Muda Song, ada apa denganmu? Seseorang meninggal, seseorang meninggal. Apa? Tuan Muda Song sudah mati. Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Song. Apa kau sudah gila? Tenang, dia sekarang hanya seorang cacat yang tak berdaya. Kalian semua pergi dan sampaikan pada kepala keluargamu. Dalam 3 hari, aku akan menghancurkan keluarga Song. Beraninya kau. Begitu kepala keluarga kami tahu soal ini, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Kau masih ingin mencoba? Enyahlah. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang bisa memaksamu menikah. Lin Yang, kaburlah sekarang juga. Keluarga Song tidak akan memaafkanmu. Tinggalkan kota Jiang segera. Luowei, bagaimana bisa kau masih peduli padanya di saat seperti ini? Kenapa kau melindunginya? Apakah kau ingin membunuh kita semua? Dasar anak tak berguna, pergi dari sini. Jangan hancurkan keluarga baik kita. Luowei, setelah aku musnahkan keluarga Song, pasti akan kembali untuk menikahimu. Baiwen. Anakku sayang, bangun. Lihat ibu. Dr. Zhang, bagaimana keadaan Baiwen? Kapan dia akan sadar? Maafkan saya. Kami sudah melakukan segalanya. Paling-paling, nyawa Tuan Muda bisa kami selamatkan. Untuk soal kapan dia akan sadar, itu terserah takdir sekarang. Apa? Maafkan saya, Tuan Song. Kami benar-benar sudah melakukan segala cara. Siapa? Siapa sebenarnya yang melakukan ini pada anakku? Aku akan mengoyaknya, berkeping-keping. Itu adalah Lin Yang, satu-satunya yang selamat dari keluarga Lin yang dibantai. Hari ini, Tuan Muda pergi ke rumah keluarga Bai untuk melamar. Secara resmi menikahi Nona Bai Luowei. Siapa sangka dia menolak. Tuan Muda dipukuli oleh kekasih wanita itu. Dasar Bai Luowei yang celaka, beraninya dia menolak anakku. Tidak masalah, kumpulkan semua orang. Besok, keluarga Song kami tetap akan menikahi Bai Luowei. Dan dalam pernikahan itu, aku akan membuat si bocah Lin Yang itu berlutut dan meminta maaf pada anakku. Baik. Ada apa? 3 mais berguardi Song dan Bai, tuh Spring Bai Ferdinand. Bel 3 kota Jiang, berik 3 bag daftar pernikahan untuk Song Baiwen dan Bai Luowei. Apa? Ini undangan. Dari keluarga Song? Mereka sedang menandatangani surat kematian sendiri. Ibu, ayah, aku sudah ganti baju. Bagus. Ketika keluarga Song tiba nanti, melihatmu, mereka pasti akan menyukaimu. Selama kamu menikah ke keluarga Song, keluarga baik kita bisa naik ke puncak Jiangzhou. Lagi, Lin Yang, aku bertanya-tanya, apakah kamu sudah melarikan diri dari Jiangzhou atau tidak? Tolong jangan biarkan keluarga Song menangkapmu. Singkirkan wajah sedih itu. Dengan wajah seperti ini, ketika keluarga Song tiba nanti, apa yang akan mereka pikirkan? Luowei, apakah keluarga baik kita bisa naik tergantung padamu? Kamu tidak boleh mengacaukannya. Ayah, ibu, aku tanya sekali lagi. Apa yang lebih penting, aku atau keluarga Bai? Bai Luowei, tidak bisakah kamu berhenti menjadi egois?
Untuk keluarga Bai, apa salahnya menikahi Tuan Muda Song? Meskipun dia sekarang dalam keadaan vegetatif, bagaimanapun juga, dia masih berasal dari keluarga kaya di ibu kota. Dia jauh lebih baik daripada Lin Yang itu, bukan? Ya, aku suka Lin Yang. Bahkan jika Lin Yang tidak punya apa-apa, dia lebih baik daripada Song Baiwen. Bukankah begitu? Putri sulung keluarga Bai ternyata menyukai sampah yang diusir oleh keluarga Su, tapi menolak menikahi Tuan Muda Song. Dia kurang disiplin, itulah sebabnya dia sangat manja. Itu karena para tetua keluarga Bai tidak mendidiknya dengan baik. Bai Luowei, sudahkah kami terlalu lunak denganmu? Membiarkanmu liar. Ayah, aku hanya tidak ingin menikahi Song Baiwen. Apakah aku salah? Tutup mulutmu. Bai Luowei, tidakkah kamu lihat tempat apa ini? Mengatakan hal-hal seperti itu, apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Bai kita? Ibu, sekarang kamu malah mendukung orang vegetatif itu. Untuk pria yang memiliki puluhan selir di luar, kamu memukulku. Bai Luowei, biarkan aku memberitahumu, hari ini, entah kamu patuh menikahi Song Baiwen, atau aku akan bertindak seolah-olah tidak pernah memiliki putri ini. Dan kamu tidak akan memiliki ibu. Kamu tidak masuk akal. Berhenti di sana. Ibu, kami... Jika kamu tidak setuju denganku hari ini, aku akan mati tepat di depanmu. Ibu, aku memohon padamu. Aku akan menikah. Baik. Baik. Putri, ibu minta maaf. Apakah aku menyakitimu? Lihat, bukankah itu kepala keluarga Song? Keluarga Song akhirnya tiba. Sambut kepala keluarga Song. Kamu Bai Luowei. Ya, Kepala Song, ini putriku Bai Luowei. Dia terlihat cukup cantik. Nada terlalu memuji, Kepala Song. Aku telah mendengar kamu menolak menikahi putraku dan menyebarkan rumor tentangnya. Tidak. Kepala Song, apa yang Anda bicarakan? Luowei kami, bagaimana bisa tidak mau menikahi Tuan Muda Song? Jangan lupa, kondisi putraku sekarang adalah karena putrimu merayu kekasihnya. Kepala Song, mengenai masalah Tuan Muda Song, meskipun keluarga Bai kami memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan, tapi pelaku utamanya adalah sampah Lin Yang itu. Selama Anda meredakan amarah, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk memperbaikinya. Untuk meredakan amarah kami sederhana. Buat putrimu berlutut dan minta maaf pada putraku. Dan berjanji untuk merawatnya seumur hidup sampai dia bangun. Kalau tidak, keluarga Bai kamu akan bangkrut besok. Bodoh, berlutut sekarang? Aku tidak akan berlutut. Berlutut. Jika kamu tidak berlutut, maka keluarga Bai kamu akan lenyap dari dunia ini. Bai Luowei, ibu memohon padamu. Cepat minta maaf pada keluarga Song dan berlutut. Kalau tidak, keluarga Bai kita selesai. Ibu mohon padamu, tolong berlutut. Apakah kamu akan menginjak-injak sisa harga diriku sepenuhnya? Berlutut. Baik. Aku akan berlutut. Mengapa berlutut sejauh itu? Merangkak ke sini. Dan janji pada putraku. Jaga dia selamanya. Cepat pergi ke sana. Apa yang kau tunda-tunda? Datang ke sini sekarang. Siapa itu? Siapa yang membuat masalah di sini? Kau bajingan, kau berani datang ke sini? Mengapa aku tidak berani datang? Karena kau melukai Yang Master Song, putriku terpaksa berlutut dan memohon ampun. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, putriku bisa menikah dengan bahagia dengan Yang Master Song hari ini. Lin Yang, kau harus pergi dari sini cepat. Keluarga Song tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mereka berani membuatmu berlutut di tanah. Ya, aku akan membuat mereka membayar untuk ini. Jangan pergi. Kukira kau tidak berani datang. Kau berani mengundangku. Jadi aku berani datang? Sangat baik. 20 tahun lalu, keluarga Songku tidak menghancurkanmu. Kali ini, kau akan meninggalkan nyawamu di sini. Kau ingin nyawaku. Kau tidak pantas. Setelah hari ini, keluarga Song akan lenyap selamanya. Aku meludahinya. Siapa dia pikir dia ini? Dia bahkan ingin menghancurkan keluarga Song. Terlalu tinggi menilai diri. Nah, kau sangat angkuh. Sejujurnya, aku belum pernah melihat siapapun seangkuh itu. Nah, kau berani memprovokasi keluarga Song? Tunggu kematianmu. Kepala keluarga Song, aku mohon, hukuman kecil sebagai peringatan. Maafkan Lin Yang, dia benar-benar tidak bermaksud. Bai Luowei, apa yang kau lakukan? Kau malah memohon untuknya? Kepala keluarga Song, aku mohon. Untuk membiarkannya pergi. Itu mungkin. Biarkan dia berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Potong kedua kakinya. Baru aku akan menyelamatkan nyawa anjingnya. Anak ini ketakutan, kan? Gagasan Song Heming sangat bagus. Kupikir itu bisa dilakukan. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Biarkan kau hidup sengsara. Biarkan kau lihat dengan matamu sendiri bagaimana generasi keluarga Songmu lenyap dari dunia. Kau binatang kecil. Kau mengubah anakku menjadi sayur. Dan berani berteriak di sini lagi? Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Song kami semua pengangguran? Lin Yang, apakah keluarga Song orang yang bisa kau provokasi semena-mena? Aku menasihatimu untuk patuh berlutut dan minta maaf pada kepala dan nyonya keluarga Song. Kalau tidak, aku akan mengirimmu menemui keluargamu segera. Sungguh konyol.
Nak, kau menolak selamat hanya untuk minum hukuman. Lihat dan mati. Terlalu tinggi menilai diri. Bagaimana anak ini begitu kuat? Dia benar-benar mengalahkan kepala keluarga Song. Mengalahkan kepala dengan satu gerakan. Apakah dia masih itu orang tak berguna? Lin Yang, kau benar-benar mengalahkan kepala keluarga Song? Bukankah aku bilang mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku? Kau percaya sekarang? Ya, aku selalu percaya padamu. Sayang, bagaimana kabarmu? Lin Yang, kau berani melakukan perbuatan kejam seperti itu? Segera, keluarga Song kami leluhur akan datang dan merobekmu menjadi kepingan. Kau orang tak berguna. Berani kau melukai kepala keluarga Song? Bagaimana jika aku melakukannya? Lin Yang, kau harus pergi dari sini cepat. Kemampuan leluhur keluarga Song tidak terduga, maha kuasa. Lagi pula, kau mengalahkan kepala keluarga Song. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Lebih baik kau pergi cepat. Leluhur keluarga Song hanya orang tua bodoh di dunia fana. Berani menyebut diri leluhur di hadapanku? Sangat lucu. Lihat dirimu sendiri. Apa kebajikan yang kau miliki? Sangat angkuh dan tidak hormat. Luo Wei, cepat datang ke sini. Leluhur keluarga Song datang. Kau perlu berlutut dan memohon ampun. Mungkin dia akan menyelamatkan keluarga baik kami. Ibu yang ayahku tidak akan datang. Jika leluhur keluarga Song datang, aku akan memohon padanya. Bai Luo Wei, aku beri kau satu kesempatan lagi. Sekarang juga datang ke sisiku segera. Kalau tidak, jangan panggil aku ibumu lagi. Dan aku tidak punya anak seperti itu. Ibu, apa yang kau lakukan? Mengapa buang kata-kata dengannya? Kita hanya akan bertindak seolah kita tidak punya anak ini. Kau dorong begitu keras, kau tidak pantas menjadi orang tua Luo Wei. Kami tidak pantas. Apakah kau ingin melihat Luo Wei diseret olehmu, bajingan? Orang tua sekarat, aku tidak takut akan apapun. Kau? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk membuat orang tua bajingan dari keluarga Song itu datang dan mati. Beraninya kau menghina leluhurku di sini. Jika dia tidak datang, maka aku akan mengirimmu duluan. Kau brengsek, beraninya kau. Aura yang kuat sekali. Itu leluhurnya. Leluhur keluarga Song. Salam kepada leluhur keluarga Song. Lin Yang, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan suamiku, kau bisa berbuat semaumu. Bajingan, sekarang biarkan aku tunjukkan padamu akibat menghina keluarga Song. Orang yang melukai keluarga Song adalah kau, anak muda. Itu aku. Anak muda, kau cukup berani. Kau seharusnya tidak melukai keluarga Song. Aku menghina mereka, lalu apa? Beraninya kau, anak muda. Di kehidupan berikutmu, jangan terlalu bodoh. Lin Yang, kau tidak bisa mengalahkan leluhur. Jangan hadapi dia langsung. Leluhur Lin Yang bodoh, aku mohon padamu. Pah, masih tidak ada penyesalan. Dia merendahkan semua orang dan menghina keluarga Song kita. Hari ini, kita akan membuatnya mati tanpa kuburan. Leluhur, dia memukul putraku kemarin hingga menjadi sayur. Hari ini, dia melukai suamiku lagi. Dia mengganggu kita, mengira keluarga Song tidak ada orang. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Brengsek, bagaimana kau ingin mati hari ini? Anak ini berani bicara besar. Aku ingin melihat bagaimana dia melawan leluhur keluarga Song. Setelah Lin Yang mati, Luo Wei pasti akan berubah pikiran. Lin Yang. Jangan khawatir. Aku bilang, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Urusan ini belum selesai, bagaimana aku bisa dalam masalah. Hati-hati. 10 tahun lalu kau menghancurkan keluarga Linku. Hari ini saatnya kau membalas. Jadi kau adalah orang dari keluarga Lin yang melarikan diri. Benar, itu dia. Leluhur, hari ini kita tidak boleh membiarkannya dengan mudah. 20 tahun lalu, pedang ini menghilangkan 20 ahli keluarga Linmu. Hari ini, pedang ini akan menghilangkanmu. Lin Yang. Leluhur. Apakah aku berhalusinasi? Dia benar-benar mengalahkan leluhur keluarga Song. Tidak bisa dipercaya. Dia sungguh mengalahkan leluhur keluarga Song. Hari ini, saatnya kau membayar dengan nyawamu. Berhenti, jangan. Apa? Kau pergi ke neraka duluan darinya. Anak muda, cari balas dendam pada orang yang tepat. Orang yang membantai keluarga Linmu, bukan keluarga Song kita. Itu adalah tuan dari Yuming Dian. Jika kau hancurkan keluarga Song kita, Yuming Dian tidak akan membiarkanmu. Aku dengar Yuming Dian kaya seperti negara. Hanya Tianlong Dian yang bisa menyaingi Yuming Dian. Yuming Dian kecil, benar-benar tidak tahu hidup mati. Apakah anak ini gila? Apakah dia tahu apa itu Yuming Dian? Beraninya dia bicara omong kosong. Lin Yang, apa yang kau gonggong di sana? Bagaimana kau bisa menghina Yuming Dian? Brengsek. Aku pikir kau tidak akan menyesal sampai terlambat. Anak muda, kau memang punya kekuatan. Tapi kau seharusnya tidak menentang keluarga Song kita. Bagaimana jika aku menentang? Aku sudah memberitahu pengurus Yuming Dian. Segera setelah mereka datang, kau pasti akan mati. Kau akan binasa. Benarkah? Maka seharusnya aku berterima kasih padamu. Berani-beraninya kau masih sombong. Lin Yang, sekarang kau pasti mati. Apa yang kau ingin lakukan? Untuk melakukan apa? Tentu saja untuk balas dendam. Berhenti. Tolong, selamatkan aku. Pengurus, ini adalah putra keluarga Lin yang selamat, dan dia kembali untuk balas dendam. Pembantaian keluarga Lin tahun-tahun lalu direncanakan oleh Aula Dunia Bawah.
Lalu apa jika itu benar? Bagus. Karena kau mengakuinya, maka akan lebih mudah bagiku untuk menghancurkan aula dunia bawah. Dengan kemampuannya, dia pikir dia bisa menghancurkan aula dunia bawah. Tuan aula dunia bawah mengambil tindakan sendiri. Aku tidak percaya anak ini akan seberuntung itu lagi. Sekarang aku akan lihat bagaimana dia mati. Pengurus. Bajingan dengan pengurus aula dunia bawah di sini, berani-beraninya kau bergerak sembarangan. Kau bisa coba untuk menghentikanku. Kau benar-benar berani menentang aula dunia bawahku? Menentang? Aula dunia bawahmu tidak layak. Selama ribuan tahun, aku bisa membunuh siapa saja yang kuinginkan. Dan tidak ada yang pernah berani menghentikanku. Kau adalah yang pertama. Bajingan! Berani-beraninya kau berbicara kepada pengurus seperti itu. Pengurus adalah seseorang yang kau berani langgar. Tuhan, tolong berkati Lin Yang untuk mengatasi krisis ini. Pengurus sudah marah. Mari kita lihat berapa lama anak ini bisa tetap sombong. Selama kau mati, Luo Wei kami bisa dengan lancar menikah ke keluarga Song. Keluarga baik kami juga bisa terbang tinggi. Minggir dari jalan. Mencari mati. Kepala keluarga, kepala keluarga. Lin Yang berani-beraninya kau membunuh kepala keluarga Lin. Di depan pengurus. Anak ini gila, sungguh gila. Lin Yang, berani-beraninya kau. Tidak hanya akan kubunuh dia, tapi engkau juga akan mati. Mencari mati. Pedang tirani, ini sebenarnya pedang tirani. Sejauh yang ku ketahui, pedang tirani selalu mengeluarkan darah. Anak ini pasti mati. Kau berani menghina pengurus aula dunia bawah dan bahkan melukai kepala keluargaku dengan parah. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lin. Luo Wei. Ibu, Lin Yang tidak boleh mati. Apa bedanya bagimu apakah dia hidup atau mati? Aku memberitahumu, jika kau mendatangi dan berbicara dengannya lagi, aku akan patahkan kakimu. Luo Wei, ibu memberitahumu, jangan salahkan aku karena keras. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Bergaul dengannya sepanjang hari, kau tidak ada gunanya bagimu. Lin Yang, tolong jangan terluka. Mengkhawatirkannya tidak berguna. Segera Tuan Aula Dunia Bawah akan membunuhnya. Anak ini sebenarnya memotong pedang tirani. Mungkinkah dia benar-benar orang besar? Dia sebenarnya sangat kuat. Ini sudah berakhir. Bahkan pengurus bukan tandingan untuk Lin Yang. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak layak untuk tahu. Kau... Pengurus. Lin Yang, kamu melukai pengurus dengan parah. Aula dunia bawah tidak akan membiarkanmu pergi. Kau menunggu untuk mati. Lin Yang, keluarga Song, aula dunia bawah, dan semua keluarga bangsawan di ibu kota tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Lin Yang, apakah kau tahu konsekuensinya dari berani menentang aula dunia bawahku? Oh, konsekuensi apa? Kau... Lin Yang, bajingan, berani-beraninya menyebabkan keributan di tempat itu dan bahkan melukai pengurus aula dunia bawah dengan parah. Keluarga Songku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tampaknya keluarga Songmu memiliki lebih banyak trik. Lin Yang, Kaisar memberikan kepada keluarga Song kami surat perintah untuk memburumu. Begitu surat perintah ini dikeluarkan, semua orang di bawah langit bisa memburumu. Ini sudah berakhir. Sekarang, bahkan jika Lin Yang lari, tidak ada jalan keluar. Itu benar-benar mengintimidasi. Sayangnya keluarga Songmu sudah hancur. Lin Yang, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Song kami hilang? Kau akan tahu segera. Siapa itu? Suami. Keluarga Songku sudah hilang. Suami, ada apa? Apa? Keluarga Song saya. Hancur. Andalah yang melakukannya. Saya katakan hutang dari 20 tahun yang lalu harus dilunasi hari ini. Keluarga Song hancur. Ini tidak mungkin lelucon, kan? Tidakkah kamu melihat kepala keluarga Song? Setelah telepon, wajahnya berubah. Tidak mungkin. Anak ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Anak ini, apakah dia memiliki identitas tersembunyi? Pergi cepat. Apa? Pergi cepat. Ibu apa? Mengapa kamu masih berdiri di sana? Pergi jelaskan pada Lin Yang, bukankah dia pacarmu? Tidak. Kalian berdua baru saja mengatakan pada saya untuk tidak terlalu dekat dengannya. Itu dulu. Ini sekarang? Saya... Oh. Anda ada sesuatu yang ingin dikatakan? Begini. Tentang apa yang terjadi sebelumnya, kami tidak melakukannya dengan baik. Jadi tolong jangan dipikirkan. Hubunganmu, kami tidak lagi menentangnya. Kami mendukungnya. Mereka masih mengawasi? Wang Shurong, perempuan. Apa yang kamu pikirkan? Cepat bawa anak perempuanmu dan datang ke sini.
Keluarga Songmu hancur. Apa yang masih kamu sombongkan? Sekarang Lin Yang adalah menantu terbaik kami, pasangan terbaik untuk putri kami. Cepat bawa anak vegetatifmu dan pergi. Kamu... Lin Yang, jangan dipikirkan. Ibuku memang seperti itu. Orang bodoh, sungguh hina. Terlalu sombong di mana posisi balai Yuming kami. Putri, Om dan ada balai Yuming, saya lupa. Haruskah kita pergi ke sana? Konyol sekarang kamu tahu takut. Di belakang keluarga Song saya ada balai Yuming. Bahkan jika jatuh sementara, bisa bangkit lagi dengan cepat. Siapa yang menggonggong seperti anjing di sini? Putri ketiga. Apa? Saya benar-benar melihat wajah asli putri ketiga. Salam, Yang Mulia Putri Ketiga. Keluarga Song bergantung pada balai Yuming sehingga berani melakukan kejahatan seperti itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Saya setengah striker Song Muing Starter Master seorang gadis dari Jiangzhou mesikahi anak vegetatifmu. Tidak, itu tidak benar. Ya. Keluarga Song kami. Bagaimana mungkin kami melakukan hal keji seperti itu? Putri ketiga, Anda datang secara pribadi ke sini. Saya heran apa yang membawa Anda ke sini. Tuan Lin adalah teman saya. Justru adalah orang yang disebut teman saya coba Anda mengintimidasi mereka. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Teman Anda? Balai Yuming Anda telah menjadi begitu lancang sekarang. Maaf, saya tidak tahu itu teman Anda, Gi. Saya salah, tolong maafkan saya. Orang yang harus Anda minta maaf bukan saya. Tuan Lin, saya salah. Pulang dan beritahu Tuan Balai Anda untuk membersihkan lehernya dan tunggu saya membantai balainya. Baik. Tuan Balai kami menantikan kunjungan pribadi Anda. Putri ketiga, kami akan pergi juga. Tidak heran Lin Yang bisa menghancurkan keluarga Song dengan dukungan putri ketiga. Bagaimanapun, R and Re-entry Board masih sampah. Mengandalkan wanita untuk pamer. Ayah. Tuan Lin, sekarang Anda mengkaduk serang tawon. Bagaimana bisa? Saya tahu Anda adalah Tuan Balai Tianlong. Pada saat ini Anda Amina seharusnya sewanita memprovokasi Balai Yuming. Jadi apa jika saya memprovokasi mereka? Setiap saya Balai Yuming saat ini telah sepenuhnya menghancurkan Balai Tianlong. Jika mereka benar-benar bertarung, Ling sangat tenang siap ekspresi. Balai Yuming yang kecil, saya bahkan tidak menganggapnya serius. Anda masih bisa tertawa? Jika sesuatu benar-benar terjadi, bahkan saya tidak bisa beri tiga Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda, Putri Ketiga. Tetapi Balai Yuming ini, saya bertekad menghancurkannya. Tampaknya satu-satunya cara sekarang adalah memikirkan cara lain. Melihat agresif bis dan memobilisasi karakter ayah saya untuk menahan Balai Yuming. Lin Yang, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan bertemu putriku lagi. Ibu. Jika kamu berani bertemu putri kita lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Paint. Ayo pergi. Tidak. Lin Yang. Pergi. Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Sehingga kamu sampai luar begitu banyak. Just my actually lebih cocok untuk me. Kamu tidak mengerti. Bagaimana aku tidak mengerti? Setelah insiden ini, obsesi avatar Dewa Perang telah berkurang banyak. Hey, aku sedang berbicara denganmu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi selamat tinggal. Ada apa? Mungkin aku bisa membantu. Membunuh? Kamu pergi ke istana Netherworld sekarang? Ya. Kamu... Apa yang kamu pikirkan? Kami pergi seperti ini, tanpa membawa siapapun. Aku sendiri cukup. Dari sekarang aku pergi untuk membalas dendam pada istana Netherworld. Aku tidak bisa hanya berdiri diam. Aku akan pergi denganmu. Kamu... Oke. Saat match cari mobil. Mau adalah satu-satunya pria satu-satunya yang bisa membuatku menjadi sopir. Lin Yang, tunggu. Ada apa? Apakah kau benar-benar aku ingin masuk? Tentu saya. Tapi, aku pikir kamu harus mempertimbangkan kembali. Meskipun kamu adalah Tuan Istana Naga Surga, ini adalah Istana Netherworld. Pergi sendirian seperti ini bisa sangat berbahaya. Situasinya suram. Apa yang telah kuputuskan tidak dapat diubah. Dan Netherworld Hall yang kecil ini tidak layak kutakuti. Mengapa pria ini tidak bisa diajak bicara? Cukup. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak. Zaki dan tidak bisa menunggu.
Beritahu semua orang segera kerahkan semua personel yang tersedia untuk berkumpul di markas Netherworld Hall segera. Dimengerti. Lin Yang, Skamut, kamu harus bertahan. Jika kamu mati di dalam, di mana aku akan menekan Slaves Master Heavenly Dragon Hall. Tapi yang kurang begitu berani hingga menyusup ke Netherworld Hall kami. Panggil majikanmu keluar untuk mati. Mencari mati? Aku tidak akan mengulangi. Panggil majikanmu keluar untuk mati. Siapa yang membuat masalah di sini? Siapa kamu? Beraninya kamu menyusup ke Netherworld Hall kami. Apakah kamu bosan hidup? Kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Orang yang bertanggung jawab? Ini anak ini tanpa alasan melukai beberapa saudara kami dan ingin bertemu Master Suci kami. Banyak bicara. Dengan keberanian apa kamu berani bertemu Master kami? Siapa yang memberimu nyali? Panggil majikanmu keluar. Kalau tidak, aku akan meratakan Netherworld Hall-mu. Apa yang saya Stace? Mengapa Lin Yang belum keluar? Cepat. Itu adalah Netherworld Hall Yin Yang Elders. Kekuatan mereka tak terduga. Khususnya kalau mereka sedang menangani Lin Yang semesta Lin Yang pasti tidak tahan. Apa yang harus kita lakukan? Istri, kabar baik. Sekarang ini kabar baik surgawi. Tapi setiap kali aku melihat anakku seperti ini, aku tidak bisa bahagia sama sekali. Anak itu, Lin Yang, sedang pergi ke markas Netherworld Hall. Bagaimana itu kabar baik? Jika anak itu pergi ke markas Netherworld Hall, dia pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Bawa aku ke Netherworld Hall. Aku ingin membuat anak itu. Aku ingin menontonnya mati di depan. Tentu kita akan pergi, dan kita juga akan membawa wanita itu, Bai Luowei, bersama. Dia suka anak itu, dan merendahkan anakku, kan? Aku akan membuat calang itu, menyaksikan Lin Yang mati di depannya. Pelayan! Nyonya, pergi segera dan tangkap Bai Luowei untukku. Ke markas Netherworld Hall. Ya. Nak, dengan keberanian, apa kamu berani bertindak sombong di Netherworld Hall kami? Benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Bunuh saja dia langsung. Kamu, Nak. Masih belum menghubunginya? Aku. Kamu tidak punya kesempatan. Pedang datang. Kamu masih berani datang? Lin Yang. Mengapa aku tidak berani? Lin Yang, karena kamu begitu keras kepala, maka hari ini adalah hari kematianmu. 20 tahun lalu aku tidak mati, hari ini aku masih tidak akan mati. Tapi kalian semua mungkin hanya bisa bertemu di dunia bawah. Lin Yang, buka matamu dan lihat tempat apa ini. Berani mengoceh omong kosong di sini? Hari ini akan pasti menjadi hari kematianmu. Meskipun dengan putri ketiga mendukungmu, itu bukan modal untukmu untuk bertindak gegabah di sini. Hari ini aku akan memberitahumu. Apa konsekuensinya dari menyinggung Netherworld Hall kami? Hanya sebuah Netherworld Hall. Apakah kamu tahu selalu ada kekuatan yang lebih tinggi? Lin Yang, kamu... Mengapa buang-buang kata dengannya? Langsung bertindak saja. Benar. Ganggu dua sesepuh untuk menyerang dengan satu pukulan. Nak, berani membuat masalah di Netherworld Hall kami, kamu harus siap mati. Aku selalu siap. Aku tahu semua orang di dunia ada di tanganku. Mereka akan mati dalam 3 gerakan. Karena hari ini kamu bersikeras mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Nak, ajalmu sudah dekat. Beraninya kau bertindak begitu angkuh? Sangat tercela. Mari kita serang bersama dan buat anak ini tahu seberapa kuat kita. Serang. Bagaimana kau begitu kuat? Siapa sebenarnya anak ini? Dia bukan pria biasa. Dua sesepuh. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Luar biasa. Baik, mari kita bertiga menyerang bersama hari ini. Kita harus bunuh anak ini. Ayo. Kau bukan tandinganku. Bocah brengsek, apakah kau pikir hanya karena kau mengalahkan kami, kau bisa benar-benar bertindak sembarangan di Istana Nether? Jika Master Hall kembali, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah menunggu Master Hallmu. Kau. Lin Yang! Kau berulang kali menginjak-injak Istana Nether kami. Kejahatan yang tak terampuni. Tunggu saja. Sebentar lagi, ketika Master Hall kami kembali, dia pasti akan merobek-robekmu. Kau! Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membantu melonggarkan sendi-sendimu. Mengapa dia belum datang? Yang mulia. Mengapa engkau baru datang sekarang? Di mana orang-orang yang kau bawa? Aku... Bicaralah. Ketika aku pergi ke Jiangzhou untuk berkumpul, pasukan yang ditempatkan dari berbagai pihak
Aku tiba-tiba menerima pesan dari Kaisar. Mereka melarang siapapun untuk campur tangan dalam urusan Istana Nether. Pelanggar akan dieksekusi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Astaga, Lin Yang dalam bahaya. Bukankah ini putri ketiga? Aku Song, menyapa yang mulia, putri ketiga. Untuk apa kau ke sini? Putri ketiga, ini adalah Istana Nether. Tidak bisakah kami datang? Beraninya kau berbicara kepada yang mulia seperti itu? Ketika Tuan sedang berbicara, tidak ada tempat untukmu menggonggong. Kau sebagai seorang putri, beberapa hal lebih baik dibiarkan saja. Apa maksudmu? Kami menerima kabar bahwa Yang Mulia Kaisar melarangmu campur tangan dalam hal ini. Putri ketiga, kali ini kau tidak bisa melindungi Lin Yang. Menyerahlah. Bahkan jika Lin Yang memiliki beberapa keterampilan, berani datang ke Istana Nether dan menyebabkan kerusakan di aula utama, hanya mencari kematian. Jika kau tidak takut akan kemarahan Kaisar, kau sebaiknya tidak campur tangan. Demi sebab ayahku tidak bersedia untuk campur tangan dalam hal ini, aku masih bisa membunuhmu. Kami adalah orang-orang Istana Nether. Jika kau membunuh kami, kau akan menyinggung Istana Nether. Kaisar berkata bahwa kau tidak diizinkan untuk campur tangan dalam urusan Istana Nether. Serang! Siapa? Putri ketiga, membunuh di pintu masuk Istana Netherku. Tidak bisakah aku datang untuk melihat? Apa? Main kedua dari anjing yang tidak patuh tidak diperbolehkan. Tentu saja kau bisa. Namun urusan Istana Nether kami harap putri ketiga tidak campur tangan. Tapi aku untuk satu suku membela keadilan. Master Hall, kau tidak tahu. Sangat disayangkan. Aku mendengar bahwa Kaisar hari-hari ini secara khusus menginstruksikan sang putri untuk mengganggu kami urusan Istana Nether. Baiklah. Putri ketiga, nikmati perjalananmu. Aku ada urusan lain yang harus diurus. Selamat siwa. Sial. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti mereka. Ya? Lin Yang, kau mati. Ketika Master Hall kami segera kembali, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pasti tidak. Benarkah? Lin Yang, kau tidak akan mati dengan baik. Berani menyebabkan kerusakan di Istana Netherku. Apakah kau juga ingin? Tidak. Aku tidak mengatakan apa-apa. Istana Nether tidak istimewa. Lin Yang. Pada usia yang begitu muda, kau cukup berani. Lin Yang, pada usiamu yang muda, kau cukup berani. Master Hall, akhirnya kau kembali. Anak ini telah membunuh banyak orang di aula kami. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Master Hall, selamatkan aku. Bocah, kau sebagai sisa keluarga Lin, melarikan diri selama 20 tahun. Sekarang, berani datang dan menyebabkan kerusakan di Istana Netherku. Apakah kau benar-benar tidak takut? Pergi untuk melihat anggota keluarga Lin yang sudah lama mati. Orang yang harus pergi ke keluarga Lin untuk mencari keadilan dan minta maaf adalah kau. 20 tahun yang lalu, istana bawah tanahmu untuk memperluas kekuasaannya, berkolusi dengan keluarga Song dan membantai keluarga Linku. Sekarang 20 tahun telah berlalu, saatnya membayar harganya untuk ini. Hahaha, hanya kamu berani menantangku? Bodoh. Kalau begitu, mari kita coba. Lihat siapa yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Anak muda, siapa kau pikir dirimu berani terang-terangan menentang Tuan Istana bawah tanah? Lin Yang, aku akan menunggu untuk melihatmu. Berlutut di tanah, seperti anjing, memohon ampun pada kami. Lin Yang jelas pria saya sejak wingis melihat siapa saja yang berani menghinanya. Putri ketiga, kau benar-benar berniat mencampuri urusan Lin Yang? Bukankah kami sudah mengingatkanmu? Mencampuri urusan Lin Yang tidak baik untukmu. Tanpa dia. Ya. Saya paling benci ketika aku sedang bicara seekor anjing menggonggong. Kau memukulku? Sebenarnya di depan Tuan Istana bawah tanah, kau memukulku? Adalah tepatnya siapa yang kupukul. Putri ketiga, Kaisar mengingatkanmu untuk tidak mencampuri urusan Istana bawah tanah. Kau, demi Lin Yang, berani mencampuri lagi. Apakah kau mencoba merebut takhta? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Putri ketiga, kau tahu dalam hatimu. Beraninya kau? Berani bicara pada yang mulia seperti ini? Kau mencari masalah. Apa? Kau masih ingin memukulku? Jika kau berani, pukul aku sekarang. Aku akan lihat bagaimana Kaisar menangani seranganmu. Putri ketiga. Sekarang kau tahu bahwa tidak semuanya bisa diintervensi. Lee Suyun, jika kau ingin mati bersama mereka sekarang, aku akan penuhi keinginanmu. Ketua Aula, kita tidak boleh biarkan anak ini pergi atau akan ada masalah tak berujung. Anak, aku akan beri kau pilihan sekarang. Bagaimana kau ingin mati? Tepat. Itulah yang ingin kutanyakan padamu. Anak, jangan begitu sombong. Lin Yang, karena kau tidak mau pilih sendiri.
Maka aku akan bantu kau buat keputusan. Kau bukan Lin Yang? Siapa kau sebenarnya? Ketua Aula Naga Surgawi Lin Yang. Ketua Aula Naga Surgawi? Apa? Bagaimana mungkin kau ketua Aula Naga Surgawi? Ini, Tak heran dia begitu sombong dan dia kenal putri ketiga. bahkan jika dia ketua Aula Naga Surgawi, lalu apa? Ketua Aula Neraka adalah yang terkuat di dunia sekarang. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Benar. Amat pastikan jika kau ketua Aula Naga Surgawi. Di depanku, kau harus tunduk. Prisio, Nit. Bahkan putri ketiga tidak bisa selamatkan kau. Lin Yang, kau pikir hanya karena kau beruntung menjadi ketua Aula Naga Surgawi, kau bisa balas dendam keluarga Lin? Mimpi saja. Selama ketua Aula Neraka ada di sini, di kehidupan ini, kau hanya bisa merangkak di kaki kami. Ketua Aula, bunuh dia cepat. Bunuh aku ingin lihat keterampilan apa yang kau punya. Kau cari maut. Lin Yang, jangan pikir hanya karena kau dapat posisi ketua Aula Naga Surgawi, kau bisa berbuat sesukamu. Bahkan setelah 20 tahun, kau masih sampah. Sisa keluarga Lin. Bahkan Kaisar tidak mau campur tangan dalam urusan Aula Neraka. Itu tunjukkan betapa Kaisar benci Aula Naga Surgawimu. Kau berani tantang kami sendirian di sini? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Anak, kau punya beberapa keterampilan. Tapi dengan gerakan-gerakan tadi saja, kau ingin kalahkan aku. Jangan naif. Ingat, dari awal hingga akhir, keluarga Linmu akan selalu musuh terkalahkan kami. Tepat kekuatan Aula Neraka di luar jangkauanmu. Hari ini, dia ditakdirkan mati di sini. Tikus bodoh. Berani kau menggonggong? Lin Yang, berani kau masih bertarung? Takut kau tidak bahwa Bai Luowei sejalan ini akan mati bersamamu? Masuk. Lin Yang, Luowei, mengapa kau begitu bodoh? kau berani gunakan Luowei untuk ancam aku? Kami hanya ingin kau tahu bahwa Aula Neraka kami bukan tempat yang bisa kau serbu. Kau akan bayar untuk kebodohanmu. Lin Yang, lebih baik kau pikirkan jelas. Bahkan jika kau bisa lolos dengan keberuntungan, tapi dia tidak punya kemampuan itu. Kau keterlaluan. Saya Aula Neraka menghasilkan penjahat hina seperti itu. Ini semua adil dalam perang. Lin Yang, sekarang giliranmu untuk pilih. Apa yang akan kau lakukan? Kami beri kau 10 menit untuk berpikir. Aku tidak akan biarkan kau ancam aku. Apa maksudmu? Hancurkan Aula Neraka dan hilangkan ancaman selamanya. Omong besar. Berani kau membual tentang menghancurkan Aula Neraka kami? Lucu sekali. Lin Yang, kau pasti masih bermimpi, kan? Atau kau pikir putri ketiga mendukungmu, sehingga kau bisa berbuat sesukamu? Lebih baik kau cepat sadari realitamu. Kalian bajingan. Lin Yang, keluarga Linmu akan selalu sampah. Jangan berlama-lama di sini berjuang sia-sia. Menyerahlah sekarang. Lin Yang, Jangan khawatir, Luowei. Aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Lin Yang, aku sudah tunggu mati bersamamu, dan aku rela. Yours do I've got to favor I'm not shitty. Aku pasti akan menikahimu. Obsesi faksi Yang hampir berkurang setengah. Tampaknya, selama kita berhasil menghilangkan kanker yang bernama Yuming Hall dan benar-benar menikahi Bai Luowei, obsesi ini bisa hilang sepenuhnya. Kis tidak perlu kehidupan setelah mati. Aku akan membuatmu menjadi istriku, Lin Yang, di kehidupan ini. Tampaknya, aku nak comparison secara cuba di dalam hati Lin Yang. Di hatinya, ada strength and yang penuh. Putri ketiga, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Yuming Hall, Ben-Ben beringat kami barak sombong di hadapanku sang putri. Bahkan jika ayah Kaisar mencoba menghentikanku, aku pasti tidak akan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Putri ketiga, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Pada saat seperti ini, kamu masih membantu Lin Yang yang tidak berguna itu. Lihat, mereka pasangan yang sempurna. Di mata Lin Yang, kamu hanyalah alat yang digunakan. Putri ketiga, jika aku jadi kamu, aku sudah lama berhenti ikut campur dalam urusan Lin Yang. Apa yang ingin kulakukan? Bukan urusanmu. Bodoh yang keras kepala. Awalnya, atas rasa hormat pada Kaisar. Selama kamu tidak ikut campur, aku tidak akan mengganggumu. Tapi sekarang, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Berani-beraninya, jika sesuatu terjadi pada putri ketiga, Kaisar tidak akan pernah memaafkanmu. Ini adalah wilayah Yuming Hallku. Ya jika aku membunuhnya, siapa yang akan tahu? Nanti,
semua orang akan menyebarkan kabar bahwa putri ketiga hilang sendiri. Apa hubungannya itu dengan Yuming Hall-ku? Semua yang hadir hari ini harus tinggal di sini. Cepat, Lead. Kekuatan Hall Master sedang meningkat dengan cepat. Kerajaan Dewa naik? Dengan satu langkah lagi, Edispe benar-benar naik menjadi dewa sejati, hidup sepanjang langit. Nah, tadi kamu begitu sombong, bukan? Sekarang lihat bagaimana kamu menghadapi ini. Sampah adalah sampah. Sampah sepertimu tak akan pernah menjadi tandingan Hall Master kami. Lin Yang, kamu berjanji padaku akan menikahiku. Kamu tidak boleh dalam bahaya. Jangan khawatir, aku tidak akan ingkar janji. Lin Yang, bisakah kamu menanganinya? Kerajaan Dewa naiknya hanya satu langkah lagi. Dari menjelahi Duyelong. Kerajaan Dewa naik? Lalu apa? Kamu diambang kematian, masih membual di sini. Kamu benar-benar ingin mati. Lin Yang, lihat berapa lama mulutmu tetap keras. Lin Yang, bersiaplah mati. Lin Yang, hati-hati. Lin Yang, kamu tidak boleh mati. Lin Yang, kamu selesai. Kamu tidak mungkin menjadi tandingan Hall Master kami. Bajingan ini mengubah putra kami menjadi sayur dan menghancurkan seluruh keluarga Song. Kami tidak akan pernah melepaskannya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu mengalahkan Hall Master kami? Hall Master berada di kerajaan Dewa Naik? Idiot ini tidak pernah bisa mengalahkan Hall Master kami. Lin Yang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hebat. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Yang mulia, Lin Yang pasti tidak biasa. Dia bisa mengalahkan seorang master di kerajaan Dewa Naik. Itu menunjukkan bahwa dia mungkin sudah naik. Tidak. Dia mungkin sudah menjelajahi dunia luar sejak lama. Bagaimana dia begitu kuat? Tidak mungkin. Bagaimana bisa aku dikalahkan oleh anak muda? Aku sudah bilang sebelumnya, kamu sama sekali bukan tandinganku. Kamu bukan Lin Yang. Kamu membunuh Hall Master kami. Tidakkah kamu takut pada murka Kaisar? Yuming Hall serasa berontak dan setawasi dan bahkan sedang mencoba membunuhku. Saya jika ayah Kaisar mengetahui, dia hanya memuji. Anda, Tuan Hall Tianlong, tolong selamatkan kami. Kami bertindak karena terpaksa. Ya, itu benar. Mengenai peristiwa masa lalu, kami tidak melakukannya secara pribadi. Itu dia. Malam itu, dia secara pribadi memerintahkannya. Konyolah suara anjing menggigit anjing. Lin Yang, bagaimana Anda ingin menanganinya? Seperti mereka memperlakukan keluarga Lin dulu. Sekarang perlakukan mereka dengan cara yang sama. Baiklah. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Ya. Kalau begitu, terima kasih putri ketiga. Luo Wei, ayo pergi. Aku akan mengadakan pernikahan megah untukmu di menara kota Jiang. Terlewat. Bagaimanapun terlewat. NC bukanlah elit kota Jiang. Apakah benar apa yang dikatakan Luo Wei bahwa Lin Yang menghancurkan keluarga Song dan Hall Yuming dan ingin menikah di sini? Bagaimana mungkin? Orang itu Lin Yang pasti telah menipu Luo Wei. Nanti, aku pasti akan membongkarnya secara publik. Luo Wei. Ibu. Bagaimana Anda masih bisa begitu tertipu? Berapa lama Anda akan ditipu olehnya? Ibu. Luo Wei. Lin Yang, jangan pikir dengan menyewa aktor-aktor ini bisa menakutiku. Aku bilang padamu, apapun yang terjadi, aku tidak akan menikahkan putriku dengan sampah sepertimu. Aktor, sampah. Ketua Hall, Pejagur Jiangzhou Tantur Darum. Apa? Ketua Hall. Penjaga juga ada di sini. Salam Ketua Hall. Hadiah yang dikirim ke keluarga Su telah semua dikembalikan. Ibu dan Putri Su setelah mengetahui identitas aslimu telah ingin bertemu denganmu. Mereka telah dihukum oleh kami. Mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Su di kota Jiang. Berdiri. Ya. Apa? Orang ini menghukum keluarga Su? Mungkinkah dia benar-benar Ketua Hall? Ini adalah Ketua Hall dari Tianlong Hall. Mengapa kamu tidak berlutut? Salam, Ketua Hall. Sekarang, bisakah aku menikahi Luo Wei? Iya. Kamu bisa menikahi Luo Wei kapan saja. Luo Wei, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Obsesi itu telah benar-benar hilang.
bentuk ilahi Dewa Perang telah kembali ke posisi. Semua hukum kembali ke satu. Kaisar Qing telah menjadi dewa.